Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan. Bacaan yang pertama, Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai ayat 29. Lalu bacaan yang kedua, Ulangan 26 ayat 12 sampai ayat 15. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat kekudusan-Mu dalam ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah. Saatnya kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir dengan kuasa-Mu, menolong, menguatkan dan memampukan kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, termetrai di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Ulangan 14 ayat 22 sampai ayat 29 dengan perikop pembacaan persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu, sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang ingin hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersuka ria, engkau dan seisi rumahmu, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu. Janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda di dalam tempatmu, maka di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Bacaan yang kedua, Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat 15 dengan perikop pembacaan persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku juga, telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kuberikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Tengoklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel.
dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, maka tema kita hari ini, persepuluhan sebagai ucapan syukur dan tanggung jawab iman. Perpuluhan sebagai ucapan syukur dan tanggung jawab iman. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bangsa Israel akan memasuki dan menduduki tanah yang dijanjikan Allah, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang penuh berkat. Sebab itu Tuhan tidak ingin Israel melupakan siapa sumber berkat itu. Tuhan menginginkan Israel tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, dan juga dalam relasi atau hubungan atau perjumpaan dengan sesama. Karena itu, hukum tentang persepuluhan diberikan bukan hanya sebagai sistem ritual ibadah, tetapi sebagai suatu pelatihan rohani iman, rasa syukur, dan tanggung jawab bagi sesama. Bapak Ibu pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dan perintah ini masih relevan dalam kehidupan kita sebagai umat dan gereja Tuhan di saat ini. Pertanyaan penting bagi kita adalah, bagaimana selama ini kita memberikan persembahan persepuluhan? Ada pesan firman Tuhan yang sangat penting bagi kita di saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu kekasih Tuhan, persembahan persepuluhan adalah suatu perintah, sehingga persembahan persepuluhan adalah keharusan. Keharusan bukan beban, melainkan ketaatan iman. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, bahkan sudah diselamatkan, apakah kita sudah mempersembahkan persepuluhan kita dengan sukacita dan dengan hati yang bersyukur serta taat? Seisi rumah, satu keluarga, sama-sama datang di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, menyerahkan dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Ataukah kita masih ragu-ragu dalam memberikan persepuluhan kita? Ataukah kita masih menghitung-hitung kekurangan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita menunda atau bahkan tidak mau memberikan persembahan persepuluhan kita? Bapak Ibu, jangan takut memberi. Jangan takut ketika memberi. Takut ketika memberi nantinya kekurangan. Tuhan melihat hati yang taat dan tangan yang terbuka. Atau kalau kita sudah memberi perpuluhan kita, jangan kita sombong, tetapi kita berserah bahwa Tuhan akan tetap mencukupkan dan memberkati kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup dari dirinya sendiri. Bapak Ibu dan saya, kita hidup dari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sebab itu selalu bersyukur atas berkat Tuhan, sebab Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, setiap persembahan persepuluhan kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau kita memberi, kita tidak pernah berkekurangan, tetapi kita senantiasa dicukupkan Tuhan. Lalu yang kedua, marilah kita ingat bahwa yang utama dari persembahan persepuluhan bukan uang atau barang saja, tetapi yang utama adalah perjumpaan umat dengan Tuhan. Perjumpaan sukacita, di mana kita merayakan berkat-berkat Tuhan, termasuk berbagai hal yang kita buat untuk melayani Tuhan. Dalam pemberian persepuluhan kita dan juga perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Sehingga kalau kita memberikan perpuluhan, jangan kita titip. Datang titip di pendeta atau datang titip di majelis bilang ini saya punya perpuluhan. Jangan. Tetapi ketika kita hendak membawa perpuluhan kita, kita datang ke dalam rumah Tuhan,
dan kita membawa atau memberikan 1/10 kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dalam pelayanannya. Tuhan mau kita datang kepadanya sebab Dia mengasihi kita. Tuhan mau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Lalu yang ketiga, lewat bagian firman Tuhan ini mengajarkan Bapak Ibu dan saya bahwa selain kita bersyukur, kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa di setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada titipan Tuhan untuk orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Seperti dikatakan dalam bagian firman Tuhan, ada orang-orang Lewi atau ada hamba-hamba Tuhan, ada orang asing, ada anak yatim piatu, dan juga ada janda. Jangan kita lupakan mereka, jangan kita abaikan atau kita pura-pura tidak tahu. Kita harus menyiapkan dan memberikan bagi mereka dengan jujur dan tulus. Bagian ini mau menegaskan bagi kita tentang hal memberi 1/10, sama seperti Kristus sendiri telah memposisikan dirinya pada kaum lemah. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan orang-orang itu adalah para janda, anak-anak yatim piatu, mereka yang kekurangan atau sakit, mereka yang berkebutuhan khusus. Mereka ini juga ada di sekitar kita. Ketika kita menaruh kasih dan pemberian kita kepada mereka, kita sudah memberikannya untuk Kristus. Ini adalah respon atau tanggung jawab iman kita. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, persepuluhan bukan sekedar hukum perjanjian lama, tetapi gambaran kehidupan umat yang hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kita memberi karena Tuhan memerintahkan dan mencukupkan kita. Kita memberi sebagai wujud ungkapan syukur dan tanggung jawab iman atas kasih kepada Tuhan dan sesama. Kita tetap berserah karena Tuhan sumber berkat yang sejati. Kiranya Bapak Ibu dan saya, kita menjadi umat yang tidak hanya menerima berkat, tetapi juga bersyukur dan menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Jangan takut kalau memberi 1/10 kita berkekurangan, tidak. Tetapi ketika kita memberi 1/10 dengan taat kepada Tuhan, itu adalah rasa hormat kita kepadanya, maka Allah sumber segala berkat senantiasa mencukupkan kita dengan berkatnya, sehingga kita selalu berkecukupan dan tidak pernah berkekurangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, teristimewa kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami mampu melakukan firman Tuhan. Tuntun kami, beri kami pengertian, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan mau bagi kami. Teristimewa dalam hidup ketika kami menikmati berkat Tuhan, kami juga mampu memberi 1/10 kami kepada Tuhan, rasa hormat dan syukur kami, karena kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami juga mampu memberi seturut dengan kasih dan kehendak-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.